dengan NPM 1210239. Saya dari kelas 2J Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya berasal dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa pembelajaran dalam organisasi. Tontonin terus sampai akhir ya. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitas untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran sendiri merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Adapun pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal, yaitu yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik dan produksi tindakan. Dan yang kedua, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran, yaitu yang pertama berpikir sistem, yang dimana berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Dan yang kedua ada personal mystery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dan dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Dan yang ketiga ada mental model, kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Dan yang keempat ada membangun visi bersama, kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan mendatang. Dan yang kelima ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Selanjutnya ada karakteristik organisasi pembelajaran, yaitu yang pertama ada gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran, dan yang kedua pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi, dan yang ketiga ada perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru menurut Wibowo 2006. Adapun dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran dilakukan organisasi secara keseluruhan seolah organisasi mempunyai otak, dan yang kedua, anggota organisasi merasakan pentingnya proses pembelajaran organisasi secara kontinu untuk kepentingan meraih kesuksesan saat ini dan masa yang akan datang. Dan yang ketiga ada pembelajaran dilakukan terus-menerus dari sisi strategi pembelajaran digunakan serta paralel dengan perbaikan kerja. Yang keempat, berpikir sistem merupakan hal fundamental. Dan yang kelima, kegiatan dicirikan dengan aspirasi, refleksi, dan konseptualisasi. Dan yang keenam, kompetensi ini dibangun dengan baik dan berfungsi sebagai titik awal setiap produk baru. Dan yang ketujuh ada iklim organisasi dan penghargaan sangat kondusif dan memungkinkan karyawan secara individu dan kelompok melakukan pembelajaran. Dan yang kedelapan, pembelajaran dicapai dengan seluruh organisasi. Dan yang kesembilan, anggota organisasi mengakui pentingnya organisasi, pembelajaran dan kelangsungannya saat ini dan kesuksesan di masa yang akan datang. Dan yang ke-10, pembelajaran suatu kontinuitas strategi menggunakan proses integrasi yang disejajarkan pekerjaan dan sebagainya. Dan ada pun 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Seperti yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran, seperti membangun pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, investasi dan pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran.
Dan yang kedua, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak, yaitu seperti menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi dan memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Dan yang ketiga ada bekerja untuk membangkitkan dan dampak, seperti implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia, dan identifikasi mental model proses organisasi.